والتوحيد والسنة وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما لا ينسى، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ثم أما بعد، jamaah sekalian, barakallah li wa lakum fi afiyah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Sifatus Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslim ka'annaka taraha. Karya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Bab at-tasyahud al-akhir. Pembahasan sekarang ya tasyahud akhir ya. Wujub at-tasyahud. Tasyahud akhir itu maksudnya tahiyat akhir. Itu maksudnya. Kenapa dinamakan tasyahud? Karena ada di dalamnya pengucapan dua kalimat syahadat. Wujub tasyahud, dan wajibnya membaca tasyahud dari tahiyat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai salawat sampai doa. ثم كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم الركعة الرابعة. ونبي صلى الله عليه وسلم kata penulis rahimahullah, setelah jadi sampai pada rakaat yang keempat, yajlisu litasyahhudil akhir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di tahiyat akhir. Wa kana ya'muru fihi bima amara bihi fil awwal, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan duduk ini tahiyat akhir sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk duduk di tahiyat awal. Wa yasna'u fihi ma kana yasna'u fil awwal, dan melakukan sebagaimana yang Nabi lakukan di tahiyat awal. Illa annahu kana yaq'udu fihi mutawarrika. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam duduknya di tahiyat akhir itu tawarruk. Tawarruk itu berbeda dengan iftirash. Di sini hadisnya riwayat Bukhari. Tawarruk itu bagaimana caranya? Tafadhal ya akhi. Gimana caranya? Tawarruk dengan cara meletakkan al-ist itu maksudnya pantat ya, diletakkan di karpet. Kemudian memberdirikan telapak kaki yang kanan. Telapak kaki yang kanan diberdirikan begini menghadap kiblat. Kemudian menduduki kaki kiri. Ya, begitu. Ya, diletakkan di bawah kaki kanan. Itulah tawarruk ya ikhwan. Ini sunnah. Berbeda antara tahiyat awal dengan akhir. Tahiyat awal iftirash, tahiyat akhir itu ya ikhwan. Kalau bahasa Indonesianya apa coba? Iftirash sama tawarruk sama iqa'. Makanya Allah Azza wa Jalla memilih bahasa Arab ini.
Dan ternyata bahasa Arab ini umurnya sangat panjang. Ada 4 nabi itu dari bangsa Arab. Dunia waktu itu masih sedikit. Setelah banjir bandang itu baru ada kaum Ad di Ahqaf di Yaman dan Oman, ya itu ya. Dipelihara oleh Allah bahasa Arab ini lewat wahyunya kepada para nabi itu, ada 4 itu, sehingga terjaga bahasa Arab ini. Apalagi Al-Quranul Karim diturunkan dengan bahasa Arab dan dijaga oleh Allah keotentikannya. Tiba-tiba ada orang benci dengan Arab, subhanallah. Ya, subhanallah. Nabi kita orang Arab dan mengajarkan Islam dengan wahyu yang diturunkan dengan bahasa Arab. Wallahi ya kawan, sejarah membuktikan bahwa yang benci dengan Nabi karena dia dari bangsa Arab itu hanya Yahudi. Allah memilih Nabi terakhir itu bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail. Dan di antara anak keturunan Nabi Ismail itu Arab, bangsa Arab. Itu ya. Kalau seorang cinta dengan Nabi, harusnya dia mencintai apa yang ada pada Nabi, mencintai bahasa Arab beliau, mencintai Al-Quran, hadis, mencintai sunnah-sunnah beliau. Kalau ada orang ngaku cinta kepada Nabi tapi membenci, membenci cadar, membenci jenggot, padahal Nabi berjenggot. Dan Nabi menyuruh laki-laki untuk berjenggot. Nabi nyuruh. Tiba-tiba ada orang benci di akhir zaman. Ajib. Kalau di zaman Nabi ada Abu Jahal, kalau zaman sekarang Abu Janda, sama-sama J-nya dan A, cuma beda akhirnya saja. Kita kembali kepada kitab ini, ikhwan. Biarkanlah Abu Janda masuk penjara. Yufdi biwarakihi atau biwarikihi al-yusra ila al-ard. yakni Nabi meletakkan apa yang ada di atas paha kiri ke tanah. Ya, itulah makna warik, awarok, biwarakihi. Itu apa yang ada di atas paha sebelah kiri, itu diletakkan di karpet, di sajadah. Wa yukhrij qadamaihi min nahiyatin wahidah, dan mengeluarkan kedua telapak kakinya pada satu arah. Ini pojok sebelah kanan orang yang duduk tahiyat akhir itu. Wa yaj'al yusra tahta fakhidhihi wa saqihi, dan meletakkan telapak kaki kiri di bawah kaki kiri di bawah pahanya dan tulang keringnya. Apa itu namanya? Tulang kering, betisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaj'al yusra tahta fakhidhihi wa saqihi. Ini menjadikan kaki kirinya itu di bawah pahanya Nabi yang sebelah kanan dan betis sebelah kanan. Ini ditumpangi. Ya, gitu ya. Wa yunsib al-yumna, dan mengangkat telapak kaki kanan.
rubama farashaha. Ya, kadang-kadang Nabi SAW tidak mengangkat telapak kaki kanan itu ke arah kiblat lurus, tapi dibiarkan selonjor telapak kaki kanannya. Jelas? Jelas? Coba dicek, dipraktekkan gimana cara mau selonjorkan telapak kaki kanan waktu tawarruk. Tuh, la iftirash yuk. Nah, ujung jari kaki kanan diletakkan tidur di karpet, tidak ditegakkan. Ya, jelas? Ya, kok? Jelas ya? Tidak kelihatan. Antum ngadep sana coba. Sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Hadap sono. Hadap sono. Ya. Telapak kaki kanannya ditidurkan aja. Selonjorkan. Nah, telapak kaki kanannya diselonjorkan saja. Tidak perlu diberdirikan. Kadang-kadang seperti itu. Nabi SAW. Ini riwayat Muslim. Kadang-kadang ditegakkan. Saya sering melihat biasanya orang-orang tua, mungkin karena sakit, kalau ditegakkan jadi diselonjorkan saja telapak kaki kanannya. Ini tidak khusus untuk orang tua ya, anak muda juga boleh kadang-kadang. Gitu ya. Wa kana yalqamu kaffahul yusra rukbatahu. Dan Nabi SAW menggenggam dengan telapak tangan kiri lututnya sebelah kiri. Jadi ketika tawarruk itu menggenggam apa nih? Lutut kaki kiri. Wa yatahamal 'alaiha. Dan Nabi SAW betul-betul meletakkan di lutut sebelah kiri, tangan kirinya itu. Sedangkan tangan kanannya bagaimana? Menunjuk dari awal, begini atau begini, dan digerakkan. Gerakannya begini aja, ke arah kiblat. Wa sanna fihi salat alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dan disunnahkan tahiyat akhir itu salawat untuk Nabi, bahkan wajib. Nanti pembahasan bab berikutnya. Kama sanna dzalika fi tasyahhud al-awwal, sebagaimana Nabi menyuruh pada tasyahud tahiyat awal. Ya. Dan sudah dibahas tentang bagaimana salawatnya Nabi kita Muhammad, untuk Nabi Muhammad SAW yang Nabi ajarkan kepada para sahabatnya. Ada 7 macam. Tidak boleh kita ngarang-ngarang sendiri dalam bersolawat. Ya, itu ikhwah. Karena solawat itu adalah ibadah. Dan ibadah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu harus mencontoh Nabi Muhammad SAW. Bab berikutnya, wujubus salati ala Nabi. Wajibnya bersolawat untuk Nabi. Kalimat wajib di sini terkandung faedah. Apabila orang lupa, dia wajib sujud sahwi. Wajibnya bersolawat untuk Nabi ketika tahiyat akhir itu dan juga tahiyat awal. Dalilnya waqad sami'a sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjidillah ta'ala wa lam yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar ada seorang salat waktu tahiyat akhir langsung berdoa di tahiyat akhir itu tanpa memuji Allah, tanpa baca at-tahiyatul mubarakatus itu. Ya, tanpa baca tahiyatulillah salawatut thayyibat sampai salawat akhir sampai.
dan tanpa salawat, langsung berdoa. Maka Nabi bersabda, ajjal hadza, orang ini tergesa-gesa, harusnya baca tahiyat awal, tahiyat itu at-tahiyatul mubarakatuh sampai salawat. Tsumma da'ahu, maka Nabi memanggil orang itu, faqala lahu wa li ghairihi, maka Nabi berkata kepada orang itu dan kepada yang lainnya, idza shalla ahadukum, jika seorang salat di antara kalian, falyabda bi tahmidi rabbih jalla wa ala, yakni maksudnya ketika tahiyat akhir itu ya diawali dengan memuji-muji Allah, at-tahiyatu lillah, salawatut thayyibat dan seterusnya, wa tsana alaih, dan menyanjung Allah. Setelah itu tsumma yusalli ala nabi, setelah itu dia mengucapkan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah setelah itu tsumma yad'uhu, terus dia berdoa bima sya, dengan apa yang dia mau. Itu ya ikhwan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, dan Abu Dawud, dan Ibnu Khuzaimah, dan Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Ini tulisan dari Imam Syekh Al-Albani. Kemudian dikomentari oleh Syekh Al-Albani dalam catatan kaki, wa alam anna hadzal hadits yadullu ala wujubi salati alaih. Ketahuilah bahwasanya hadis ini menunjukkan wajibnya bersolawat ketika tahiyat awal dan akhirnya. Fi hadza tasyahhud, di dalam tasyahud ini atau tahiyat ini, lil amri biha, karena Nabi menyuruh. Wal amru al aslu fil amri lil wujub, hukum asal daripada kata kerja perintah dalam Al-Quran dan Sunnah itu hukumnya apa? Wajib. Wa qad dhahaba ila wujub. Nah, coba perhatikan ya ikhwan, ini penting ini. Telah berfatwa dengan wajib ini. Ini wajib baca sholawat ketika tahiyat awal dan akhir ya, adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Banyak di kalangan Syafi'iyah Indonesia itu kalau tahiyat akhir cepat sekali. Tahiyat awal apalagi seolah-olah gak baca sholawat, atau mungkin baca sholawatnya pendek, Allahumma shalli ala Muhammad, setelah itu berdiri. Kurang ya akhi. Apalagi kalau dia gak baca sholawat. Imam Syafi'i mewajibkan sholawat, wa Ahmad, dan juga Imam Ahmad fi akhir riwayatnya anhu, di akhir riwayatnya, ini fatwa terakhirnya, dan didahului oleh sebagian para sahabat dan tabi'in yang lain. Sebagaimana kata Imam Al-Ajurri dalam kitab Asy-Syariah, man lam yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahhudil akhir wajib alaihi i'adat salat. Kata Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syariah, barang siapa yang tidak bersolawat untuk Nabi di tahiyat akhir, hendaklah dia mengulangi solatnya. Mengulangi solatnya. Berarti Imam Al-Ajurri meyakini bahwa solawat untuk Nabi di tahiyat akhir itu rukun solat. Sebab kalau rukun tidak dihadirkan, batal solatnya. Walidzalika faman nasaba al-Imam Syafi'i ila asy-syudud liqauli biwujubiha fama ansaf. Barang siapa yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i yang mewajibkan salawat ketika tahiyat akhir itu adalah ganjil, maka orang itu barang siapa yang mengatakan bahwa fatwa Imam Syafi'i itu wajib baca salawat ketika tahiyat akhir adalah ganjil, maka itu tidak adil. Orang itu tidak adil. Karena apa? Karena Imam Syafi'i punya dalil yang kuat, yaitu perintah. Setiap perintah dari Nabi itu hukumnya apa? Wajib.
Kemudian wa sami'a rajulan yusalli famajjadallaha wa hamidah wa shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mendengar seorang laki-laki salat di tahiyat akhir mengucapkan puji-pujian kepada Allah, memuliakan Allah dan memuji Allah, yaitu at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatullah dan seterusnya sampai wa shalla 'ala nabi, dan dia mengucapkan salawat. Maka Nabi bersabda mengomentari orang itu, ud'u tujab wasal tu'ta, berdoalah kau akan dijawab doamu, dan mintalah kepada Allah, kau akan diberi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Ini ya kawan, ini juga menjadi adab berdoa di luar sholat. Misalnya ada orang berdoa di malam hari, yakni ba'dal witir, setelah sholat witir, setelah subhanal malikil quddus 3 kali istighfar, dan itu berdoa. Maka awali dengan puji-pujian kepada Allah dan sholawat, setelah itu berdoa. Begitu pula doa antara azan dan qomat, awali dengan puji-pujian, kemudian sholawat, baru setelah itu apa? Berdoa. Bahkan khatib Jumat ketika dia berdoa, baik khutbah yang pertama atau yang kedua, itu juga membaca itu puji-pujian. Bukankah innal hamdalillah itu pujian? Ketika baca apa namanya? Syahadatain, setelah itu dia baca salawat sallallahu alaihi wa ala alihi, maka dia berdoa di akhir khutbahnya yang pertama. Begitu pula khutbah yang kedua, setelah puji-pujian kepada Allah, kemudian dia salawat, di akhir khutbah itu dia berdoa. Ini adab dalam berdoa ya kawan. Memuji Allah terlebih dahulu, baru salawat, baru setelah itu berdoa. Jadi jangan langsung saja. Misalnya antara azan dan qomat, selesai salat qobliyah, langsung berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Awali dengan puji-pujian dan salawat, baru setelah itu berdoa. Di antara doa yang wajib setelah sholawat tahiyat akhir itu ada ini, doa ini. Kata Syekh Al-Albani, wujubul isti'adzah min arba'in qabla ad-du'a. Wajibnya berlindung kepada Allah dari 4 hal sebelum doa yang lainnya. Apa itu? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul idza faragha ahadukum min at-tashahhud al-akhir. Jika seorang di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai baca tasyahud akhir atau tahiyat akhir, falyasta'id billahi min arba'in. Hendaklah dia berlindung kepada Allah dari 4 hal. Yaqul, hendaklah dia mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Setelah baca doa ini, thumma yad'u li nafsihi bima badalahu. Setelah itu terserah dia baca doa yang dia mau. Hadis ini riwayat Muslim dan yang lain sahih. Nabi menyuruh ini. Setiap orang yang sholat di akhir setelah salawat di tahiyat akhir, bacalah doa ini. Ikuti saya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri
Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Artinya Allahumma, artinya apa? Ya Allah, ini sungguh saya a'udzu, aku berlindung, bika, kepadamu, min, dari, azab jahannam, siksa neraka jahannam. Itu ya, ini yang pertama, berlindung dari apa? Siksa neraka jahannam. Kemudian wa min azabil qabri, dan dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dunia ini. Apa arti fitnah ya kawan? Syekh Ibn Utsaimin menyatakan fitnah itu kullu ma yasudduka an ta'atillah, semua yang menghalangimu dari ketaatan kepada Allah, itu fitnah. Ada orang terfitnah dengan harta sampai dia nggak sholat. Ada orang terfitnah dengan jabatan sampai dia murtad. Wal'iyadzubillah. Ada orang yang sampai terfitnah dengan wanita. Jadi dia kuat dalam hal godaan jabatan, ini dari korupsi, dari dunia harta, kecuali wanita gak bisa sabar dia. Akhirnya apa? Terfitnah. Nasallahu alaihi wasallam. Orang macam-macam. Ya. Pokoknya yang ada di dunia ini, semua fitnah yang ada di dunia ini yang bisa menghalangi seorang hamba dari ketaatan kepada Allah, itu namanya fitnah. Kemudian wal mamat, ini fitnatul mamat, fitnah kematian. Fitnah kematian itu kata ulama, ini yang menghalangi hamba ini dari siratal mustaqim, dari Islam ketika mati. Apa itu? Dimulai dari menjelang mati, yaitu digoda sama iblis, sama syaitan. Jadi syaitan itu ya kawan, ketika orang manusia itu mau mati, itu didatangi sama syaitan. Kemudian diajak untuk murtad. Tanassar, masuklah kamu ke Nasrani. Tahawad, masuklah kamu ke dalam Yahudi, dan lain-lain. Nah, di sini pentingnya ngaji tauhid agar supaya kita tidak tergoda sama setan di akhir hayat kita. Kemudian termasuk fitnah mamat, kematian, yaitu pertanyaan malaikat mungkar nakir. Maksudnya berlindung dari itu, maksudnya adalah berlindung dari tersesat ketika ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Karena malaikat mungkar nakir itu akan bertanya, siapa Rabbmu? Pada setiap orang yang mati. Setelah melewati proses perjalanan nyawanya ke langit, ya, maka setelah itu digabungkan lagi dengan jasadnya di alam kubur, alam barzakh, dan ditanya oleh malaikat mungkar nakir, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan bagaimana sikapmu terhadap wahyu itu. 5 pertanyaan. Dalam hadis itu 5 pertanyaan. Selama ini yang kita tahu cuma 3 toh. Ada 5 ya kawan. Sahih hadisnya. Ya.
Dan makna fitnatil mamat itu siksa. Kalau siksa kubur sudah, itu sudah. Pertanyaan malaikat munkar nakir dan selamat dia, lulus dan lolos dari siksa. Wa min syarr, ini yang ketiga. Yang keempat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dan dari keburukan atau kejahatan fitnah al-masiihid dajjal. Dajjal itu siapa? Dajjal itu seorang pemuda yang akan keluar di akhir zaman sebagai tanda kiamat yang besar. Dan dia rambutnya kribo, tidak ngelemprek, tidak jabrik, tapi kribo. Nah, ini catat, ini ada hadisnya itu. Kemudian matanya salah satunya picek, buta sebelah. Dan di antara kedua matanya ada tulisan kafaro, kafir. Setiap orang Islam bisa baca, baik dia tahu huruf hijaiyah atau tidak. Terus Dajjal ini ngapain? Dia ini ketika keluar, dia ngaku dirinya sebagai Tuhan. Dan masa-masa ketika dia keluar sulit. Nabi memberitakan hari pertama dia keluar, sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritakan hari pertama Dajjal keluar sama dengan setahun lamanya. Hari kedua sama dengan 1 bulan. Hari ketiga sama dengan 1 Jumat. Hari keempat sama dengan hari kalian, 24 jam. Sahabat tanya, ya Rasulullah, gimana sholat kita? Kalian qaddiruha, tentukanlah jamnya. Disuruh menentukan jamnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di masa Dajjal keluar itu, setiap orang Islam yang ditemui Dajjal, bahkan satu kampung didatangi oleh Dajjal, dan mereka tidak mau beriman dengan Dajjal, maksudnya tidak mau menyembah Dajjal, langsung miskin malam itu semuanya. Dan seluruh pengikut Dajjal itu kaya-kaya. Bagaimana ya kawan? Itu fitnah yang berat itu. Zaman sekarang aja ada orang dikasih Indomie aja murtad, apalagi dikasih emas 1 truk sama Dajjal. Loh iya, ada hadis dikasih kekayaan biiznillah, dengan izin Allah. Dajjal ini lebih dahsyat daripada dukun. Dajjal bilang kepada awan, wahai awan, turun hujan kamu, turun hujan biiznillah, langsung turun. Bayangkan coba. Kalau ulama kan doa dulu, ya Allah turunkan hujan ya Allah. Kadang telat hujannya kan. Dajjal bilang awan turun hujan, turun langsung biiznillah. Kemudian dia ada orang Islam. Nah, ini kisah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dajjal mendatangi Madinah, tapi tidak bisa masuk karena ada malaikat yang menjaga. Kemudian ada seorang pemuda dari Madinah keluar menemui Dajjal. Diriwayatkan dia dari Bani Tamim. Maka pemuda ini mengatakan, asyhadu annaka Dajjal alladzi akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bersaksi bahwa kamu Dajjal yang diberitakan oleh Nabi kepada kami. Di sini menunjukkan bahwa di Madinah itu pengajian hadis itu ada sampai zamannya Dajjal. Lah buktinya pemuda ini dia bilang, saya bersaksi bahwa kamu adalah Dajjal sebagaimana yang Nabi beritakan kepada kami. Berarti dia baca hadis. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innal imana la ya'rizu ila al-Madinah kama ta'rizu al-hayt ila juhriha. Riwayat Bukhari. Bahwasanya iman akan kembali di Madinah sebagaimana ular pulang ke liangnya. Ini rumahnya mukminin as-sadiqin, rumahnya orang mukmin yang jujur, yang benar, Madinah. Ya ikhwah, Madinah. Makanya di Madinah itu
Di Masjid Nabawi itu pengajian, Masya Allah, pengajian hadis itu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah itu dibahas. Terus Muwatta Malik dibahas sampai khatam. Pengajian tiap maghrib sampai isya, ya, dari mulai Sabtu sampai Kamis, Sabtu sampai Kamis. Itu ya ikhwan. Dan bukan hanya pengajian hadis, ya tafsir, ya tauhid. Itu. Ya, Nabi memberitakan itu. Nabi tidak mengatakan iman akan kembali ke IPB, India, Pakistan, Bangladesh. La ya. Markas Islam yang benar itu Madinah, bukan yang lainnya. Itu ya ikhwan. Makanya orang-orang yang sering mengatakan Wahabi, 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 hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Maka ditanya pada hari kiamat, apa maksudnya Wahabi? Orang Wahabi yang dimaksudkan itu mengajak kepada tauhid. Dan tauhid ini yang diserukan oleh para anbiya wal mursalin. Dan mereka melarang dari syirik. Apakah tercela orang yang mengajak kepada tauhid? La, tidak. Yang mereka menuduh Wahabi, dan yang mereka tuduh Wahabi itu mengajak kepada sunnah Nabi. Bagaimana nanti uzur dia di hadapan Allah ketika dihadapkan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Ya, apa dosanya dia terhadap ente? Ya, orang-orang yang menuduh Wahabi-Wahabi itu. Segera dia bertobat, mumpung belum terlambat. Kemudian, Dajjal ini ya ikhwan, tidak ada yang bisa mengalahkannya kecuali Nabi Isa. Jadi jangan coba-coba ada orang walaupun dia jago gulat, ya, atau tinju, jangan coba-coba ngelawan Dajjal. Sebaiknya menjauh aja, menyelamatkan diri. Yang bisa membunuh Dajjal biidznillah hanya Nabi Isa alaihissalam. Disembelih oleh Nabi Isa di Bab Lut di Suriah. Jadi ketika Dajjal keluar, itu Nabi Isa turun. Tapi sudah melakukan kerusakan di mana-mana Dajjal. Barulah Nabi Isa turun. Imam Mahdi keluar. Jadi ketika Nabi Isa turun itu, Imam Mahdi sudah keluar duluan. Seperti itu ya ikhwah. Jadi 4 hal. Perhatikan di sini bahwa orang yang sholat berlindung kepada Allah dari fitnah. Berarti orang yang nggak sholat pasti kena fitnah, sehingga dia bisa murtad. Makanya rata-rata orang-orang yang murtad itu rata-rata nggak sholat, rata-rata, atau sholatnya nggak memenuhi syarat sah dan rukun-rukun dan kewajibannya, atau dia nggak paham apa yang dia baca. Nah, di sini penting kita membaca doa ini ya kawan. Jika orang yang sholat aja disuruh untuk berlindung kepada Allah dari fitnah, bahkan kadang orang yang sholat pun kena fitnah, terfitnah di dunia ini. Nasallahu salamatal afiyah. Setelah itu silakan berdoa dengan yang lainnya. Siapa yang hafal doa ini? Angkat tangan. Siapa? Angkat tangan dulu. Itu anak itu. Silakan. Allahumma barakallahu fi. Hafal Quran ya insyaallah ya. Insyaallah ya. Hafal Quran jangan lupa ente. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u bihi fi tasyahudihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan ini tadi di tasyahudnya di akhir. Riwayat Abu Dawud dan Ahmad dengan sanad yang sahih. Dan Nabi mengajarkan doa ini kepada para sahabat
radhiyallahu anhu. Kama yu'allimu surah minal Qur'an, sebagaimana seperti Nabi mengajarkan surat dalam Al-Qur'an. Jadi keistimewaan generasi sahabat itu, mereka adalah orang-orang yang belajar, menghafal bacaan ini dan bacaan-bacaan yang lain, sebagaimana mereka belajar Al-Qur'an. Apa yang dipelajari dalam Al-Quran? Ada dua, tilawah lafdiyah, lafadznya, tartilnya, dan tafsirnya. Yang Nabi mengajarkan dua hal itu, Quran. Begitu pula kita, hendaklah kita belajar tartil ya kawan, lewat kaset-kaset para qari, ya. Alhamdulillah. InsyaAllah apa berikutnya kita baca di lain kesempatan biiznillah ta'ala, insyaallah. Setelah kitab ini khatam, sebaiknya dilengkapi dengan baca buku Al-Qaul Mubin fi Akhta'il Musallin, karya muridnya Syekh Albani, masyhur Hasan Salman. Tebelnya segini. Itu tentang kesalahan-kesalahan orang yang sholat. Supaya kita di samping tahu mana yang benar, kita juga harus tahu mana yang salah-salah. Bagus sekali begitu. Insya Allah. Apa ada pertanyaan? Habis waktunya. Apa ada pertanyaan? Waktu duduk di antara sujud sahwi, boleh iftirash ketika sujud sahwi. Sujud yang pertama bangun, iftirash boleh. Kemudian baru atau tawarruk, la bas, tidak apa-apa. Karena posisi dia waktu itu lagi tawarruk. Setelah itu selesai sujud sahwi, salam. Ada lagi? Apa? Fitnah kubur. Iya. Tadi salah satunya adalah menjelang kematian. Setan dengan segala kemampuan mereka akan menggoda manusia. Dan yang kedua, pertanyaan saat ada di dalam. Iya. Kalau kita pahami secara sederhana, seperti seperti orang mau meninggal, misalnya ada hadis Nabi, kalau kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka akan dimasukkan surga. Atau pada saat di dalam kubur, seseorang yang bisa menjawab pertanyaan ya atau lima lagi juga selamat dari fitnah. Nah, kalau dalam bahasa sederhana ini kan logika sederhana tentu mudah kan? Tapi itu pasti sulit karena banyak cerita-cerita orang yang akhir hayatnya bisa membaca kalimat la ilaha illallah ini tidak banyak. Nah, ini bagaimana supaya kita ini bisa mempersiapkan diri dengan baik-baiknya sehingga di akhir hayat kita atau saat kita ada di dalam kubur itu dengan pertanyaan malaikat kita bisa diteguhkan oleh Allah SWT. Ya, ini pertanyaan bagus sekali ya. Dan Syekh Ibnu Utsaimin pernah ditanya seperti itu. Maka beliau mengatakan begini, karena sebagian orang kadang-kadang menyebarkan berita tentang kematian seorang yang sedang sholat, atau orang yang sedang baca Quran, atau yang sedang mengucapkan la ilaha illallah.
di akhir hayatnya. Sedangkan kita tahu bahwa Nabi SAW di akhir hayatnya itu meninggal di pelukannya Aisyah. Dan kalimat terakhir yang Nabi ucapkan adalah bal ar-rafiqil a'la. Itu begini. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal di tempat tidur. Khalid bin Walid ikut perang sampai 100 kali perang lebih dan selalu menang. Di akhir peperangan beliau terluka di sekujur badannya. Ada kena tombak, kena pedang, kena tombak, luka-luka. Tapi dia nggak mati di medan perang, meninggal di tempat tidur. Jadi bagaimana husnul khatimah itu? Maka Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan begini, husnul khatimah itu akan diberikan oleh Allah kepada seorang hamba yang di akhir hayatnya dia memperbaiki diri, akidahnya, amalnya, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan dia bertobat dari segala dosa. Iya. Dan dia melaksanakan hak-hak makhluk. Apakah itu zakat, infak, sedekah, dan lain-lain. Pokoknya dia sudah di akhir hayat itu semakin baik, mengamalkan sunnah, semakin jauh dari bid'ah dan dari maksiat. Maka orang ini akan mendapatkan husnul khatimah walaupun dia meninggal di atas tempat tidur. Begitu ya, ikhwah. Itulah husnul khatimah. Karena di akhir hayatnya dia saleh, salehah. Tapi kalau ada orang di akhir hayatnya tambah banyak dosa, gak tobat-tobat, ya, tambah korak kata orang Malang, sudah tua, laki-laki pakai anting-anting, rambutnya disemir, ini, ya, terus pakai gitar, kemudian apalagi celananya kompreng, ya, kemudian bergaya kayak anak muda, gak cocok Ustaz. Lek nyanyi untungnya cepot, tapi cek gaya-gaya seperti itu, gak tobat-tobat sampai mati. Nah ini tidak dapat husnul khatimah. Apa sekarang yang dia banggakan di akhir hayatnya kalau seperti itu? Malah mencela Islam, mencela sunnah, mencela Al-Quran. Itu sulit. Kalau dia nggak tobat, sudah. Jadi kita nggak tahu ya kapan mati. Zaman sekarang ini banyak orang mati, dia masih muda. Macam-macam sebabnya juga. Maka sebaiknya kita terus ingat mati dan kita memperbaiki diri setiap hari. Kita taubat setiap hari. Kita muhasabah setiap hari. Kita belajar setiap hari. Dan kita beramal setiap hari. Minta ampun setiap hari. Laksanakan perintah, jauhi larangan setiap hari. Dengan harapan kalau saatnya mati, maka mati dalam keadaan saleh. Ada satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu yang konsisten, walaupun sedikit. Lakukanlah itu, walaupun sedikit. Misalnya salat witir 1 rakaat tiap malam, atau salat duha 2 rakaat tiap hari, atau qobliyah salat nafilah 12 rakaat, atau sedekah setiap hari. Misalnya dia bawa uang sekian
repes, ya rupiah, dimasukin di situ, apa itu? Kotak infak. Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi setiap hari, yakni ada amalan yang rutin, zikir pagi sore, rutinkan itu. Ya setelah ini ya, karena ini pengajian ya, setelah pengajian ini kita zikir pagi. Begitu ya kawan. Karena waktu zikir pagi itu menurut keterangan dari Syekh Adam Al-Athiyubi, menukil dari perkataan para ahli bahasa Arab, Al-Jawaliqi namanya, Imam Al-Jawaliqi mengatakan bahwa zikir pagi itu dimulai dari jam 12 malam. Setelah tergelincir itu malam, pertengahan malam itu sampai menjelang zuhur. Kemudian zikir sore dari mulai ba'da zuhur sampai malam, pertengahan malam. Jadi tidak ada kata terlambat zikir pagi sore. Lakukanlah itu. Dan kalau bisa meningkatlah. Terutama yang umurnya udah 40 ke atas. Tingkatkanlah. Meningkat. Terus kebiasaan buruk tinggalkan. Senengane nonton drama Korea, tinggalkan. Atau dengerin dangdut. Ada orang tua senengane dangdutan. Ya kita tinggalkan. Ya, sudah deket nih malaikat maut masih dangdutan ente. Ya. Atau senengane nonton sinetron. Lah, tinggalkan. Banyak istighfar, ganti dengan amal soleh. Atau melakukan perbuatan yang baik, ngomong cucu. Kalau sudah punya cucu, aduh lah itu. Ya sepedahan boleh, tapi banyak zikir. Ya sambil zikir lah. Ojo sambil dengerin musik. Ada orang gowes tapi dengerin musik dangdut, terus mati. Aduh, amalan terakhirnya dangdut itu. Murattal bagus, murattal ya. Jadi semakin mendekati akhir hayatnya dia semakin nyunnah. Jenggot itu jangan dicukur. Nggak usah malu kita punya jenggot putih. Dan sunnahnya dirubah warnanya jadi selain hitam, orange, nggak apa-apa ya. Ojo hijau ya, orange ya. Kuning kemerah-merahan itu apa sih? Orange ya? Ya itu ya. Para ulama itu seperti itu. Di Saudi jenggot putihnya dirubah jadi warna kuning kemerah-merahan. Abang ganteng ya, Masya Allah. Itu ya kawan. Ada sebagian orang tua, kakek-kakek itu malu menampakkan jenggotnya. Buat apa malu? Memangnya mau tampil kayak anak muda terus? Lah ya. Iya. Itu ya kawan. Ini sunnah. Amalkan. Saya pernah sampaikan di majelis ini kalau nggak salah, bahwa Syekh Ibnu Utsaimin di akhir hayatnya itu sakit kanker. Ternyata itu kisah sahihah, dinukil dalam Al-Qaul Mufid fi Syarh Kitab Tauhid. Jadi di akhir hayatnya Syekh Ibnu Utsaimin itu sakit kanker. Ketika dikasih fasilitas oleh Raja Saudi untuk berobat di Amerika dengan biaya raja, maka di sana dikasih tahu akan di kemo. Kalau di kemo itu Syekh, semua rambut antum rontok. Hah? Kata Syekh, jenggotku juga. Iya. Enggak. Pulang aja. Pulang deh. Saya nggak mau ketemu Allah dalam keadaan nggak punya jenggot. Masya Allah. Ya, jadi laki-laki itu harus berjenggot ya, wah. Jangan dicukur. Termasuk dosa kata ulama. Tanya sama para ulama, ya. Syekh bin Baz, Albani, Ibnu Utsaimin, semuanya mengatakan wajib jenggot itu. Meninggalkan yang wajib hukumnya apa?
dosa. Jangan malu berjenggot. Justru orang tua kalau berjenggot dia berwibawa. Maksimal segini boleh dipotong, genggam, bukan begini ya, begini. Ada yang bilang, Ustaz jenggotku itu mengsle, makanya dok tumbuh, tidak apa-apa ya. Allah yang menghendaki itu. Mengsle makanya dok, nggak apa-apa. Pelihara itu. Alhamdulillah masih ada, walaupun beberapa butir, beberapa biji, ya kan? Daripada nggak ada sama sekali. Nah, ahlu sunnah jangan mencukur jenggotnya, yang laki-laki. Tapi kalau perempuan wajib dicukur, bahkan dicabut. Bahaya kalau perempuan berjenggot ya. Baiklah sampai di sini. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.